Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Kali ini Mr. Andalan akan menceritakan Donghua yang memiliki konsep masa depan. Cocok untuk kalian yang lagi bosen dengan genre martial arts. Ya, supaya lebih fresh, mari kita selingi genre futuristik seperti gini. Donghua yang akan kita bahas berjudul The Metaverse. Masih termasuk Donghua yang fresh, dirilis bulan Maret 2024 kemarin. Ringkasannya, di kota masa depan, sains dan robotika telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi robot diciptakan untuk membantu dan melindungi manusia. Namun tiba-tiba terjadi kasus di luar prediksi BMKG. Setelah bertahun-tahun robot diciptakan, muncul sebuah kasus yang dimana pembunuhan terjadi yang dilakukan oleh satu robot ilegal. Seorang pria bernama Wang Xiaoyun, satu-satunya putra klan Wang, dibunuh oleh robot ilegal saat sedang berburu di hutan. Tidak ada seorang pun dalam rombongannya yang selamat. Kasus ini menjadi viral sebab pertama kali dalam sejarah robot membunuh manusia. Maka dari itu, untuk mengungkap kebenaran dan menyelidiki kasus ini, Pak Polisi yaitu Kapten Bai Wuxie, kepala tim operasi divisi ke-24 yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban, merekrut dua orang bernama Zhang Pingyi dan Zhang Weiyang, konsultan yang berspesialis dalam jaringan mekanik teknologi untuk membantu penyelidikan. Mereka membentuk tim aksi khusus untuk melacak kebenaran di balik kejadian tersebut, mengungkap siapakah biang kerok yang melakukan kejahatan ini dan bagaimana cara mereka menemukan si tersangka. Nggak usah berlet-let lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Let's go out, relax. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekelompok orang yang berada di hutan. Mereka adalah grupnya Mas Wang Xiaoyun, satu-satunya putra dari klan Wang. Mas Wang ini bersama dengan pengawal-pengawalnya berburu di hutan belantara. Tuan muda klan Wang ini sangat hobi berburu, bersenang-senang dengan aktivitas membiadil rusa hutan. Sampai-sampai dia belum pulang selama 3 hari. Salah satu bodyguard pribadinya yang memiliki mata robot menyarankan untuk segera balik pulang aja. Takutnya bapak dan emaknya Mas Wang sudah mengkhawatirkan mereka. Namun sayangnya Mas Wang gak mau cabut, memilih untuk stay di camp hutan, beristirahat lalu nanti lanjut berburu lagi. Bisa kita lihat Mas Wang ini termasuk orang konglomerat, tak hanya memiliki pengawal manusia, namun juga punya pelayan robot. Singkat cerita, setelah stay di camp untuk beberapa saat, tiba-tiba Pak Bodyguard pengawal Mas Wang menyadari kalau salah satu pengawalnya lagi yang diperintah untuk mencomot bangkai rusa kok belum balik-balik. Alhasil dia pun inisiatif menganalisa area TKP menggunakan penglihatan mata robotnya, hingga dia pun melihat pengawal tersebut yang ternyata berakhir suram. Modiar di TKP menerima tembakan anak panah misterius. Menyadari ini, segeralah Pak Bodyguard memerintahkan grupnya untuk melindungi Mas Wang. Namun sayang sekali semua bodyguard Mas Wang ikut-ikutan modar, terkena panah misterius. Alhasil segeralah Pak Bodyguard membawa kabur Mas Wang, bersembunyi serta memantau keadaan sekitar. Hingga akhirnya terciduklah si tersangka, yaitu sebuah robot pembunuh. Apesnya, senjata Pak Bodyguard dan Mas Wang gak mampu melawan robot tersebut. Semua pelornya gak tegas, membuat situasi mereka semakin gawat. Dan endingnya Pak Bodyguard dan Mas Wang berakhir tragis.
meninggal semua di TKP, di fatality robot tersebut. Dan scene pun berganti, memperlihatkan dua tokoh utama kita, yaitu Zhang Bingyi dan Zhang Weiyang. Mereka berdua ini seorang konsultan jaringan mekanik. Simpelnya orang yang berspesialis dalam jaringan teknologi, pinter ngutak-ngatik teknologi. Kita panggil aja Bingyi dan Weiyang. Di situ mereka berdua habis motoran keliling-keliling, lalu berhenti di toko kelontong untuk membeli minuman. Pada momen tersebut, Bingyi nontonin berita wawancara dari seorang ilmuwan robot hebat bernama Pak Ailian, pendiri perusahaan Aiboze yang menciptakan robot-robot untuk masyarakat. Dalam wawancara itu, Pak Lian sedang menggarap proyek besar, membuat robot yang memiliki kecerdasan buatan, masih dalam proses pengembangan. Semoga terobosan barunya ini berjalan lancar dan dapat membantu umat manusia. Bersamaan dengan itu, di seberang jalan, Bingyi melihat sekelompok bocah dugal yang sedang ngebully salah satu robot penjual apel. Melihat itu, segeralah Bingyi bertindak. Dengan mudahnya ngeponteng-ponteng bocah-bocah dugal tersebut, dibuat delosor di TKP. Benar-benar bocah pembuat onar sampah masyarakat. Setelah itu, Bingyi dan Weiyang pun pergi bersantai di atas gedung menikmati malam syahdu. Hingga akhirnya guru mereka menelpon, menyuruh mereka untuk pulang secepatnya. Segeralah Bingyi dan Weiyang drag-dragan OTW pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun disambut baik oleh gurunya bernama Zhang Jingyu. Alasan Pak Zhang nyuruh mereka berdua pulang adalah karena hari ini ulang tahunnya Bingyi, seniornya Weiyang. Jadi mereka merayakan makan malam bersama. Hubungan di antara mereka sangat harmonis, saling mensupport satu sama lain. Namun sepertinya Pak Zhang ini memiliki riwayat penyakit yang membuat Bingyi dan Weiyang khawatir dengan kesehatan Pak Zhang. Tapi Pak Zhang mengatakan untuk tenang aja, sekarang lebih baik menikmati hidangan mantap jiwa. Sambil madang bareng, mereka ngobrol-mengobrol. Dikatakan Bingyi dan Weiyang akhir-akhir ini terlalu banyak bersantai karena sudah jarang ada kasus kejahatan di kota. Jadi mereka berdua nggak ada job panggilan penyelidikan. Dunia lagi damai-damainya, hanya bisa nyantuy aja. Ngata-ngatain mungkin para penjahat zaman sekarang sudah pada noob-noob, tidak memiliki kemampuan yang hebat. Dan ya, simpelnya mereka ini kayak agen organisasi gitu. Pak Zhang adalah gurunya Bingyi dan Weiyang. Mereka selalu siap menerima panggilan untuk membantu menyelidiki kasus-kasus kejahatan di kota. Udah kayak pekerjaannya untuk mencari nafkah. Singkat cerita, di saat mereka asik menyantap hidangan, tiba-tiba Pak Zhang menerima panggilan telepon dari divisi ke-24, yaitu pihak berwajib yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban. Simpelnya Pak Polisi. Mereka mengatakan ada kasus yang telah terjadi, membutuhkan bantuan untuk melakukan penyelidikan. Singkat cerita, keesokan harinya, segeralah Bingyi dan Weiyang OTW ke TKP, yaitu tempat modarnya Mas Wang. Di situ mereka disambut oleh Kapten Divisi ke-24 bernama Bai Wuxie. Terlihat Mas Bai ini kerepotan dalam menangani kasus tersebut. Dia mengatakan bahwa tidak ada penyintas di TKP, tidak ada saksi mata. Kedepannya hanya bisa mengandalkan Bingyi dan Weiyang dalam menganalisis penyelidikan. Mendengar itu, segeralah Bingyi dan Weiyang beraksi menganalisa area TKP. Berdasarkan berkas-berkas yang sudah dirangkum Divisi 24, korban utama bernama Wang Xiaoyun, pria umur 26 tahun, tuan muda pertama keluarga Wang. Sedangkan korban lainnya adalah pelayan yang dibawa oleh Wang Xiaoyun. Tujuan mereka ke hutan hanya untuk berburu. Korban mendapat luka senjata tajam, tapi mereka belum menemukan senjata yang digunakan tersangka. Lalu di situ bisa kita lihat lagi, Bingyi memiliki kemampuan analisis yang lumayan gigih. Dia memperhatikan area sekitar secara menyeluruh,
mengasumsikan segala kemungkinan yang terjadi di TKP. Bahkan dia pun juga menyadari bahwa si tersangka hanya menggunakan senjata panah. Tapi bagaimana mungkin senapan berat berburu untuk melawan panah kok sampai-sampai kehabisan pelor? Monster macam apa yang dilawan Mas Wang? Hingga akhirnya Bing Yi menemukan mata robot Pak Bodyguard yang tak sengaja copot terkena jotosan robot tersangka. Dengan cepat Bing Yi menyuruh Wei Yang untuk melihat data terakhir yang disimpan dari mata tersebut. Karena memang Wei Yang ini spesialis ngotak-ngatik data, kayak hacker gitu. Bagusnya Wei Yang berhasil mendapatkan rekaman terakhir dari mata robot yang copot tersebut. Setelah melihat, mereka pun terbanggongkan. Ternyata si pembunuh adalah robot dibuat oleh perusahaan Aibose, ilmuwan hebat Pak Ailian. Ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh robot pertama kali. Belum pernah terjadi sebelumnya. Lanjut episode 2. Scene memperlihatkan seorang pria rambut cepak yang pulang ke kos-kosannya. Dia inisiatif menyalakan TV sambil memasak Indomie. Pada momen itu, tak sengaja TV pas menyiarkan berita kasus pembunuhan yang terjadi pada Tuan Muda Wang. Diungkapkan peristiwa pembunuhan itu dilakukan oleh robot untuk pertama kalinya. Langsung viral di berbagai media. Mendengar itu, seketika pria cepak pun langsung trigger, bahkan raut wajahnya juga langsung pucat. Dengan cepat ia mengeluarkan HP-nya dan menelpon seseorang. Pria cepat ini sangat deredek dan panik dengan situasi yang terjadi. Dia berkata pada seseorang yang ia telepon bahwa berita hari ini telah menyiarkan pembunuhan Mas Wang. Semua orang yang ikut acara tidak bisa ia hubungi. Mereka sudah mulai membunuh. Setelah berkata itu, pria cepat menyadari bahwa yang ia telepon bukanlah kawannya, melainkan orang asing yang kemungkinan adalah Biang Kerok. Sadar akan hal ini semakin membuat pria cepat tambah pucat. Langsung bergegas cabut dari kos-kosan. Tampaknya dia juga akan menjadi target pembunuhan. Dan scene berganti ke tempat Pak Lian, ilmuwan robot pendiri perusahaan Aibose. Di situ beliau dimintai keterangan oleh Mas Bai, Kapten Operasi Divisi 24 yang udah bersama Bing Yi, Wei Yang dan Pak Zhang, menanyakan tentang kasus pembunuhan Mas Wang yang mudah dibunuh oleh robot. Apakah benar robot tersebut adalah ciptaan perusahaan Aibose? Dan Pak Lian menjawab, robot yang terlibat dalam kasus tersebut memanglah produk dari perusahaan Aibose. Mendengar pengakuan itu, Mas Bai ingin meminta data-data dari robot yang terkait. Sebab ini adalah kasus pembunuhan robot pertama. Jadi harus diselidiki lebih lanjut. Dan Pak Lian menjelaskan bahwa robot ciptaannya ini hanya bisa melakukan hal-hal sederhana. Selebihnya tergantung bagaimana cara orang memprogramnya. Dengan kata lain, jika pemilik robot memasang otak pada robot tersebut, maka bisa mengubah robot itu menjadi pembunuh. Ditambah lagi, perusahaan Aibose lebih fokus ke produksi dan pengembangan aja. Pengarahan dan transportasi dari jarak jauh, data-datanya diawasi oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan bernama MOS. Perusahaan MOS lah yang memantau data-data dan mengawasi jaringan robot. Tapi sistem keamanan perusahaan mereka pun juga sangat ketat dan kuat. Jika ada yang ingin memodifikasi robot secara ilegal, ada dua kemungkinan, yaitu meretas sistem keamanan perusahaan MOS atau perusahaan MOS sendiri yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi petunjuk kasus ini mengarah ke perusahaan MOS. Tapi mereka semua lebih percaya kalau perusahaan MOS telah disusupi. Ada orang luar yang meretas keamanan perusahaan MOS, memodifikasi robot ilegal. Mendapati ini, segeralah grup Bing Yi OTW menuju ke perusahaan MOS yang didirikan oleh keluarga Mo. Sesampainya di TKP, Mas Bai, Bing Yi dan Wei Yang disambut baik oleh seorang betina beautiful bernama Nona Mo Sangsuang. Dia adalah penanggung jawab keamanan perusahaan MOS. Segeralah mereka dibawa masuk ke ruangan sistem pengawasan. Data para robot dikumpulkan setiap hari di tempat
tersebut. Mas Bayi menjelaskan bahwa menurut analisa penyelidikan kasus, sistem keamanan perusahaan MOS mungkin memiliki celah yang dapat disusupi oleh orang luar. Diam-diam memodifikasi robot secara ilegal tanpa sepengetahuan perusahaan MOS. Mendengar itu, Mbak Suang gak percaya. Gak mungkin sistem keamanan mereka yang kuat dan ketat dapat ditembus. Perusahaan MOS dan perusahaan AIBOC telah bekerja sama selama 50 tahun. Gak pernah ada celah sedikit pun. Mendengar itu, Bing Yi langsung nyeletus. Selama itu sistem jaringan pasti dapat dipecahkan. Dengan begini, Bing Yi ingin memeriksa data dan catatan jaringan lebih lanjut, melihat apakah memang ada celah masuk ke ruangan inti perusahaan MOS. Mendengar itu, Mbak Suang malah mengatakan, boleh aja jika ada surat perintah pencarian. Dan sayangnya Mas Bayi belum punya surat perintah tersebut. Kantor pusat belum membuatkan surat perintah untuk mengecek jaringan pada perusahaan MOS. Alhasil Mbak Suang tidak mengizinkan, sebab semua data di perusahaan MOS melibatkan keamanan seluruh kota. Jadi mereka juga harus lebih hati-hati. Nggak bisa sembarangan mengizinkan orang. Takutnya terjadi hal yang tak diinginkan. Dan Mbak Suang memilih untuk langsung cabut aja, meninggalkan Mas Bayi dan kawan-kawan. Mau nggak mau Mas Bayi harus menelepon kantor pusat untuk membuatkan surat perintah tersebut supaya bisa melanjutkan penyelidikan. Sementara scene berganti lagi ke pria cepak yang udah pergi keluar, berada di sebuah gang kota. Pada momen itu, tak disangka pria cepak ini malah terkena serangan panah yang sudah jelas itu dilakukan oleh robot ilegal. Tampaknya keberadaannya sudah terciduk oleh robot ilegal. Menyadari situasinya menjadi gawat, pria cepak langsung nelpon kawannya lagi yang ternyata itu adalah Wei Yang. Pria cepak meminta bantuan bahwa sekarang dia sedang dikejar dan akan dibunuh. Bertanya apakah Wei Yang sedang berada di dekat komputer, dan Wei Yang menjawab bahwa dia ada di perusahaan MOS. Mengetahui ini, pria cepak merasa lega, langsung menyuruh Wei Yang supaya menuju ke ruang kendali inti MOS. Segeralah Wei Yang dan Bing Yi nekat OTW menuju ke ruang inti, sedangkan Mas Bayi masih sibuk teleponan sama pusat kantor, berusaha meyakinkan atasannya bahwa hanya dengan menyelidiki perusahaan MOS lah mereka akan segera mendapat petunjuk. Tapi apesnya si pusat kantor menyuruh agar Mas Bayi menunjukkan bukti nyata apakah memang benar ada tanda-tanda peretasan di perusahaan MOS. Karena kan memang sebelumnya Mas Bayi dan kawan-kawan ini hanya berasumsi kalau mungkin kasus ini berkaitan dengan jaringan di perusahaan MOS. Belum ada bukti nyata kalau perusahaan MOS telah disusupi. Bersamaan dengan itu, Mas Bayi pun melihat kelakuan Bing Yi dan Wei Yang sedang nekat menyusup ke ruang inti perusahaan MOS. Segeralah Mas Bayi berusaha menghentikan kelakuan mereka berdua. Tapi Bing Yi dan Wei Yang udah keburu masuk ke ruang inti, membuat situasi perusahaan MOS pun menjadi kacau. Lalu pria cepak pun langsung memberikan ID robot ilegal yang sedang memburunya, serta mengirim informasi tentang kontrol program robot tersebut, menegaskan supaya Wei Yang menghentikannya. Hal ini sempat membuat Wei Yang kadapat bagaimana pria cepak bisa mendapatkan informasi seperti itu. Tapi sayangnya pria cepak tidak menjelaskan apapun, menegaskan untuk segera menghentikan robot ilegal tersebut. Aksi Wei Yang ini membuat alarm keamanan perusahaan MOS berbunyi. Para penjaga MOS pada OTW ke TKP untuk menghentikan kelakuan nekat Wei Yang dan Bing Yi. Kok berani sekali masuk ke ruang inti tanpa izin. Mbak Suang pun juga memperingatkan kelakuan mereka berdua untuk segera berhenti. Sementara untuk keadaan pria cepak, di situ dia berusaha menyelamatkan diri. Robot ilegal telah menciduk dirinya. Bahkan ia pun juga udah terpojok. Detik-detik akan di-fatality modar oleh robot ilegal tersebut. Beruntungnya kok pas banget, Wei Yang telah mengambil kendali robot ilegal, menghentikan robot tersebut untuk sementara. Tindakan nekat Bing Yi dan Wei Yang membuat Mbak Suang beraing maung. Masuk ke ruang inti tanpa izin ini melanggar hukum. Dan Bing Yi pun menjelaskan, meskipun tindakannya sangat nekat, tapi hal ini juga membuktikan kalau keamanan perusahaan MOS memang ada celah. Begitu juga dengan Mas Bayi yang berusaha menenangkan Mbak Suang, ikut berkata bahwa jaringan perusahaan MOS telah disusupi, memohon supaya Mbak Suang bekerja sama dengan mereka.
berbeda. Sementara untuk situasi pria cepak, walaupun robot ilegal berhasil dihentikan, tapi dia masih aja mengalami apes. Robot tersebut bisa diambil alih lagi oleh si biang kerok. Menyadari itu, pria cepak langsung lanjut kabur lagi, seraya menghubungi Weyang, mengatakan kalau robot ilegal masih dikendalikan oleh program lain. Saat ini dia akan membuang ponselnya supaya tidak dapat dilacak. Dia akan menghilang untuk sementara, menyelamatkan diri. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Mas Bayi, Bingyi, dan Weyang udah berada di ruangan meeting menghadap bapak-bapak pendiri perusahaan MOS bernama Mo Jisoo. Beliau adalah mbahnya Mbak Suwang. Paman Mo ini sangat berterima kasih pada mereka berdua karena telah menemukan celah keamanan di perusahaan MOS. Dengan begini, perusahaan MOS akan bekerja sama dengan mereka, mencari tahu kebenarannya, membersihkan nama MOS pada kasus robot ilegal yang sedang viral. Paman Mo juga meminta maaf atas tindakan cucunya Mbak Suwang yang telah menyinggung Mas Bayi dan kawan-kawan. Hari ini Mbak Suwang akan bekerja sama dengan mereka semua, bergabung dalam kasus penyelidikan tersebut. Dikatakan Paman Mo dan Pak Zhang, gurunya Bingyi, adalah teman baik selama bertahun-tahun. Maka dari itu Paman Mo inisiatif untuk mengundang Pak Zhang pada acara perjamuan 100 keluarga di kediaman keluarga Mo. Reuni bersama karena memang mereka udah lama tidak bertemu. Setelah itu Bingyi dan kawan-kawan pun pamit cabut. Di sisi lain memperlihatkan tempat bangunan terbengkalai. Terlihat di situ ada robot ilegal dan 2 orang tersangka. Mereka pasti adalah biang kerok dalam semua kasus yang terjadi. Diinfokan mereka dari sekte Liangsa yang dipimpin oleh seseorang yang dipanggil Kakek Hi. Mas-mas Jabrik ini adalah orang kepercayaan Kakek Hi, diperintahkan untuk menjalankan tugas-tugas rahasia yang telah direncanakan oleh Mbah Ki tersebut. Di situ salah satu rekannya mengatakan pada Mas Jabrik bahwa tindakan mereka telah mengejutkan operasi divisi 24. Mbah Ki sebelumnya bilang untuk jangan bertindak gegabah, harus lebih berhati-hati. Namun sepertinya Mas Jabrik ini orangnya sedikit barbar, malah mengatakan kalau divisi 24 sendiri yang mengganggu rencana mereka. Maka dari itu Mas Jabrik juga akan bertindak menyingkirkan divisi 24 demi kelancaran rencana sekte Liangsa. Lanjut episode 3. Scene memperlihatkan Mas Bayi yang sedang dalam perjalanan nyetir mobil. Pada momen tersebut, yang bener aja, Mas-mas Jabrik sekte Liangsa langsung menciduk Mas Bayi, berniat untuk ngeponteng-ponteng Mas Bayi selaku Kapten Divisi 24 karena telah berani ikut campur menyelidiki kasus-kasus rencana sekte Liangsa. Di situ Mas Bayi ini pas sendirian. Bingyi dan Weyang udah cabut duluan, membuat situasi Mas Bayi menjadi gawat. Gerak-gerakan sambil saling serempet-serempetan mobbing. Apesnya, Mas Jabrik membawa robot ilegal tempurnya yang diaktifkan untuk membantu ngeponteng-ponteng Mas Jabrik, mengeluarkan senjata berondong jagung, ngebiedili mobbingnya Mas Bayi. Sampai-sampai pengendara di sekitar pun ikut menjadi korban penembakan tersebut. Beruntungnya mobbing Mas Bayi lumayan kokoh. Semua pelor berondong jagung mampu ditahan. Hal ini pun membuat robot ilegal terpaksa mencolot ke mobbing Mas Bayi, berupaya merusak kaca mobbing serta menangkap Mas Bayi. Bersamaan dengan itu, di belakang mereka mentungul seorang betina racing team yang ternyata itu adalah Mbak Suwang, berusaha untuk menolong Mas Bayi. Bagusnya pada detik-detik Mas Bayi dicekik robot ilegal, Mbak Suwang langsung menembakkan pistol cidorinya yang akhirnya membuat robot ilegal ndelosor jatuh ke jalan. Selanjutnya Mbak Suwang menyuruh Mas Bayi untuk melompat naik ke motornya lalu lanjut kabur. Di situ Mas Jabrik ini masih berupaya ngejar, gak ingin melepaskan Mas Bayi dan Mbak Suwang begitu aja. Menyadari ini Mas Bayi pun berusaha keras menembaki mobbing Mas Jabrik yang pada akhirnya membuat mesin depan mobbing Mas Jabrik meledos. Terjadi guncangan keras hingga Mas Jabrik pun terlosor di TKP. Dengan begini, segeralah Mas Bayi dan Mbak Suwang menangkap Mas Jabrik, dibawa ke kantor polisi serta dimintai keterangan sama Mas Bayi. Meskipun Mas Jabrik
udah ketangkep kayak gini, namun dia tetap setia pada sekte Liangsa. Nggak mau buka mulut sedikit pun merahasiakan rencana sekte Liangsa. Alhasil Mas Bayi tidak mendapat petunjuk apapun. Bahkan identitas Mas Jabrik pun juga nggak diketahui. Tapi yang jelas Mas Bayi yakin ada rencana besar yang dirahasiakan grupnya Mas Jabrik. Setelah itu Mas Bayi cabut menemui kawan-kawannya di rumahnya Bing Yi. Dia menjelaskan bahwa Mas Jabrik tidak mau membuka mulut, tidak mengatakan apapun. Pastinya di balik semua ini ada sesuatu yang tidak sederhana. Mas Bayi juga menginfokan bahwa robot ilegal yang digunakan Mas Jabrik memanglah milik perusahaan Aibose. Namun robot itu adalah mesin tes uji coba, belum sempurna dan masih dalam pengembangan. Entah bagaimana Biang Kerok mendapatkan robot tersebut karena belum beredar di pasaran. Nanti Mas Bayi akan nyoba bertanya pada perusahaan Aibose. Di situ Bing Yi juga menegaskan supaya Mas Bayi hati-hati karena saat ini Mas Bayi sudah menjadi target musuh. Untungnya tadi diselamatkan Mbak Suang. Kalau nggak mungkin bisa modar juga nih Mas Bayi. Mbak Suang bisa hadir menolong sebab sebelumnya pada saat Mas Bayi cabut dari perusahaan MOS, dia melihat mobil Mas Bayi yang sedang diikuti. Maka dari itu Mbak Suang inisiatif membuntuti Mas Bayi juga. Singkat cerita, selang beberapa menit, tiba-tiba penyakit Pak Zhang kambuh, merasakan luka dalam di bagian dadanya. Dengan cepat Bing Yi ngambil obat suntikan untuk meredakan penyakit Pak Zhang, lalu segera dibawa ke kamar untuk istirahat. Mereka semua ini sangat khawatir dengan kondisi Pak Zhang. Bing Yi menjelaskan bahwa jantung Pak Zhang sedang tidak baik-baik aja, terkadang sering kambuh seperti itu. Mendengarnya Mbak Suang menyarankan mengapa tidak mengganti jantung yang lain, dan Wei Yang menjawab bahwa mereka sebelumnya sudah berusaha membujuk Pak Zhang untuk mengganti dengan jantung buatan agar tidak menderita. Tapi Pak Zhang menolak. Beliau mengatakan kalau dia tidaklah takut dengan operasi jantung ataupun modar, tapi dia takut kehilangan rasa hormatnya terhadap kemodaran. Pak Zhang sering bilang kemodaran akan merenggut nyawa, tapi itu juga akan memberikan arti hidup. Setelah itu scene berganti, memperlihatkan sekilas scene flashback yang dimana ada seorang bocah nyopet di kereta api. Sayangnya aksi bocah copet tersebut terkonang, membuatnya pun diponteng-ponteng habis-habisan di sebuah gang, sampai-sampai membuat tangannya remuk patah, dipentung menggunakan paralon besi. Setelah itu Shin langsung balik ke dunia nyata, yang dimana Bing Yi dan Wei Yang dibangunin dari tidurnya oleh Pak Zhang. Di situ Pak Zhang telah menemukan petunjuk baru. Ia ngasih tahu kalau Mas Jabrik ini memiliki lengan besi, mengingatkan dia pada suatu tempat, yaitu bernama Dark Six, tempat yang seperti arena duel gitu. Pak Zhang menyuruh Bing Yi dan Wei Yang pergi ke tempat tersebut, menemui seorang yang bernama Liu Ye. Dia adalah orang yang sering menjual informasi. Jaringan informasi mereka tersebar di bawah tanah dan ada di mana-mana. Mungkin di situ akan mendapat petunjuk. Dikatakan juga Pak Zhang memiliki hubungan lama dengan kelompok tersebut. Mendengar ini, segeralah Bing Yi dan Wei Yang OTW menuju ke tempat itu. Lanjut episode 4, yang dimana Bing Yi dan Wei Yang OTW menuju ke tempatnya Liu Ye, seorang broker jaringan informasi. Mereka pun juga sudah menghubungi Mas Bayi untuk langsung COD di TKP. Sesampainya di lokasi, bisa kita lihat tempat itu adalah bar diskotik yang memiliki arena duel, senggel tarung bebas. Banyak orang-orang mendem pemabuk handal nontonin senggel tersebut saling bertaruh. Segeralah Bing Yi dan kawan-kawan bicara dengan penjaga bar untuk bertemu dengan bos mereka. Awalnya kehadiran Bing Yi dan kawan-kawan ini ditolak sebab mereka belum ada janji dengan bos mereka. Namun si Wei yang langsung nyeletus bahwa mereka ini dari keluarga Zhang dan udah mengenal bos mereka dengan baik. Mendengar itu, si penjaga langsung menghubungi bosnya, dan beruntungnya si bos mengizinkan grup Bing Yi naik ke atas untuk bertemu meeting. Bos mereka adalah Liu Ye, seorang tante-tante Baenol. Kehadiran grup Bing Yi ini langsung diketahui oleh Nona Liu Ye bahwa Mas Bayi dari divisi 24 dan Bing Yi dan Wei Yang dari keluarga Zhang.
我们与张家河24处，近来好像 Memang benar sesuai dengan rumor yang beredar. Nona Liu Ye ini berspesialis dalam jaringan informasi. Bing Yi dan kawan-kawan meminta bantuan pada Nona Liu Ye, bertanya tentang seseorang untuk mencari petunjuk dan memohon bimbingan Nona Liu Ye. Mendengar itu, Tante Liu Ye langsung menolak karena semua ini tidak ada hubungan dengannya, gak ada untungnya. Mengapa harus membantu? Lalu di situ Bing Yi pun langsung mengambil segelas arak serta berkata dengan sopan memohon supaya Tante Liu Ye memandang kebaikan gurunya Pak Zhang. Kedatangannya hanya untuk mencari petunjuk. Dengan pernyataan ini, akhirnya Tante Liu Ye bersedia membantu. Namun sebagai gantinya, apa yang harus grup Bing Yi tukarkan dengan informasi ini nantinya? Hal ini pun membuat Bing Yi dan kawan-kawan terdiam sejenak, bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Hingga akhirnya Tante Liu melanjutkan perkataannya, begini saja, kalian bertiga, siapa yang bisa mengalahkan petarung andalan di arena itu, maka akan lanjut berdiskusi. Dan ya, mau gak mau mereka bertiga harus menuruti permintaan Tante Liu. Bing Yi disuruh maju duluan, single melawan petarung handal di arena. Duel di tempat tersebut lumayan barbar, sebab tak peduli apa yang terjadi di dalam arena, mereka hanya perlu saling ponteng-pontengan, mendelosorkan lawan dengan cara apapun. Tak heran jika para petarung banyak yang memodifikasi tubuhnya, memasang berbagai senjata besi tawuran untuk membuat lawan tepar di TKP, bukanlah senggel biasa. Bahkan bisa kita lihat, lawan Bing Yi memiliki lengan besi capit, siap untuk mencabik-cabik. Segeralah Bing Yi dan pria capit meluncur untuk saling ponteng-pontengan di dalam arena, menjadi tontonan semua orang pada bertaruh siapa yang akan menang nantinya. Di awal-awal duel ini, sayangnya situasi Bing Yi kurang diuntungkan. Dia terus-terusan terpukul mundur sambil berusaha menghindari serangan pria capit. Tapi bagusnya setelah terus menghindar serta mencari peluang yang sempurna, Bing Yi sempat mampu memukul mundur pria capit. Tapi sayangnya keunggulan itu tidak bertahan lama karena pria capit langsung meluncurkan tangan capitnya, mengunci Bing Yi lalu dipontang-panting di arena. Sampai-sampai hal ini membuat kawan-kawan Bing Yi khawatir apakah Bing Yi akan delosor nantinya. Hingga endingnya Bing Yi terpaksa mengeluarkan senjata andalannya juga, yaitu pedang pecutnya, dengan cepat memotong lengan si pria capit, lalu lanjut menendang delosor di TKP. Seketika hal itu pun langsung membuat pria capit tepar di TKP. Bing Yi dinyatakan menang di duel tersebut. Para penonton pun mengapresiasi kemenangan Bing Yi. Tak diduga bocah ini mampu mengalahkan pria capit. Dan karena Bing Yi udah menang, segeralah dia dan kawan-kawan lanjut berdiskusi, ngobrol meeting dengan Tante Liu. Mas Bayi menunjukkan fotonya Mas Jabrik kepada Tante Liu. Nggak butuh waktu lama bagi Tante Liu untuk mengetahui siapakah Mas Jabrik itu. Dia menginfokan bahwa Mas Jabrik bernama Shuang Jiang. Dulu dia sering datang ke sini untuk duel di arena. Kungfunya lumayan jago, tapi sepertinya dia udah direkrut Sekte Liangsa. Sekte Liangsa adalah organisasi pembunuh profesional, sudah lama bersembunyi, tapi belakangan ini tiba-tiba beraktivitas di dunia persilatan. Orang yang membentuk organisasi ini adalah orang terpintar yang pernah kutemui, bernama He Xiaotian. Setelah itu scene berganti, memperlihatkan penampakan He Xiaotian yang berada di markasnya. Ternyata inilah kakek He, pemimpin Sekte Liangsa. Di situ terlihat para babu-babunya pada berkumpul menghadap ke Mbah He. Mereka ini khawatir dengan situasi Mas Jabrik karena telah ketangkep Divisi 24. Takutnya Mas Jabrik akan membongkar rencana Sekte Liangsa. Namun Mbah He nampak nyantuy aja. Dia mengatakan sangat mengenal Mas Jabrik, orang kepercayaannya. Gak mungkin Mas Jabrik membuka mulut. Hingga salah satu babu mengusulkan untuk menyerbu Divisi 24 aja, membebaskan Mas Jabrik. Tapi sayang sekali babu tersebut malah berakhir suram.
dilibas modar oleh Mbah Qi, sebab beliau mengatakan telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Mengapa harus menampakkan diri untuk mengganggu Divisi 24? Itu adalah aksi yang buang-buang tenaga, menegaskan para babunya untuk melakukan misi sesuai rencana. Lalu Shin kembali ke Bing Yi. Di situ Tante Liu masih menjelaskan informasi lebih lanjut tentang Mbah Qi. Tante Liu mengatakan kalau Mbah Qi adalah murid terbaik di institusi penelitian, belajar di bawah bimbingan profesor andalan. Tapi entah kenapa suatu hari dia membunuh guru dan teman sekelasnya, lalu mengambil semua data penelitian, melarikan diri ke luar negeri, dan menghilang untuk waktu yang lama. Bahkan sekarang, Sekte Liu milik Tante Liu Ye ini juga tidak bisa mendapatkan informasi tentang masa-masa itu. Kali ini Mbah Qi telah muncul lagi, merekrut prajurit kemana-mana. Tante Liu menduga mungkin aja Mbah Qi ingin melakukan hal besar, mendirikan Sekte Liangsa. Organisasi ini berpartisipasi dalam banyak pembunuhan. Misalnya, pembunuhan CEO perusahaan teknologi internasional, kasus penculikan ahli robot negara, semuanya terkait dengan Mbah Qi. Metodenya tidak hanya kejam, tapi juga tersembunyi. Sejak organisasi ini muncul, Sekte Liu melakukan penyelidikan khusus pada mereka. Tapi sampai sekarang, Sekte Liu belum tahu apa yang ingin mereka lakukan. Ditambah lagi Mbah Qi Xiaotian ini sangat pintar. Dia memiliki seorang teman yang mungkin Bing Yi dan kawan-kawan semua sudah tahu, yaitu pendiri perusahaan Aibose, Pak Ai Lian. Lanjut episode 5. Setelah Bing Yi dan kawan-kawan meeting dengan Tante Liu, dia pun cabut dan nongkrong di atas gedung bersama Mas Bai dan Mbak Suang. Di situ Wei Yang menginfokan pesan yang terakhir dikirim pria cepak sebelumnya, bahwa robot ilegal masih dikendalikan oleh sistem lain. Masalah ini mereka masih belum tahu apakah ada hubungannya dengan Sekte Liangsa. Belum mendapat petunjuk apapun. Mereka semua beneran kebingungan apa yang harus dilakukan. Baru pertama kali ini Bing Yi merasa kerepotan menangani kasus. Jangankan mereka, Divisi 24 yang di bidang keamanan kota aja nggak tahu keberadaan Sekte Liangsa. Alhasil di situ Bing Yi perlu menganalisa ulang, meneliti kasus menyeluruh. Bing Yi berkata, pertama kasus pembunuhan Mas Wang, lalu pria cepak juga diburu. Alasan mereka menjadi target adalah pernah membantu Sekte Liangsa mengembangkan alat peretas. Maka dari itu Sekte Liangsa ingin membunuh mereka untuk menghilangkan bukti. Tapi untuk apa Sekte Liangsa meminta alat peretas masih belum diketahui. Setelah itu Mas Jabrik, anggota Sekte Liangsa, ditangkap. Dia adalah satu-satunya petunjuk, namun sayangnya nggak mau berbicara. Tetap aja endingnya mereka masih belum punya petunjuk yang jelas, membuat Bing Yi pun mulai puyeng, berusaha untuk berpikir keras, hingga dia pun menyadari sesuatu. Ketika ia kemarin mengunjungi tempat Tante Liu, dia sempat melihat foto orang yang tampangnya sangat familiar, yaitu karyawan di perusahaan MOS milik Mbak Suang. Karyawan tersebut pernah menjadi petarung di arena Tante Liu. Bukankah ini terlalu kebetulan? Dengan kata lain, perusahaan MOS sudah disusupi mata-mata. Menyadari ini, akhirnya Bing Yi mengusulkan sebuah rencana untuk menciduk karyawan mata-mata tersebut dengan cara mengaktifkan kembali jaringan perusahaan MOS, lalu mengganti kunci sistem keamanan rahasia MOS. Karena saat ini mesin jaringan MOS masih dimatikan sementara setelah tragedi peretasan kemarin, maka dari itu mereka harus menyalakan lagi mesin jaringan MOS tersebut guna memancing karyawan mata-mata untuk mencomot kunci keamanan MOS. Ini adalah resiko yang berbahaya, tapi juga inilah cara yang paling efektif supaya mata-mata masuk ke perangkap. Dan di sisi lain memperlihatkan Pak Zhang yang sedang COD dengan Pak Lian, pendiri perusahaan Aibose. Di situ Pak Zhang bertanya tentang Sekte Liangsa, organisasi pembunuh yang baru-baru ini bergerak menimbulkan kekacauan. Karena seperti yang telah diungkapkan Tante Liu, bahwa Mbah Qi Xiaotian memiliki seorang teman tokoh terkenal, yaitu Pak Ai Lian, pendiri perusahaan Aibose. Maka
Maka dari itulah Pak Zhang datang ke perusahaan Aibose untuk bertemu dengan Pak Ailian. Dan setelah Pak Lian mendengar nama Mbah He, benar aja Pak Lian langsung ke-trigger. Tak menduga kalau He Xiaotian adalah pemimpin sekte Liangsa. Pak Lian pun juga menjelaskan, He Xiaotian adalah juniorku. Kami bekerja di laboratorium yang sama. Arah penelitian He Xiaotian adalah kecerdasan robot imitasi. Sangat berbakat. Dia yang paling berpotensi di antara kami. Namun karena orang tuanya meninggal sejak kecil, jadi sifatnya agak paranoid. Xiaotian mengira sains untuk mencari kebenaran, mewakili kebenaran. Tapi faktanya sains tidak tertarik dengan kebenaran. Sains tidak bisa untuk memverifikasi kebenaran. Sains hanyalah alat, tidak bisa melanggar etika manusia. Jadi Profesor Vison berpikir Xiaotian terlalu ekstrim, perlahan mulai mengabaikannya. Lalu dia beberapa kali juga bertengkar dengan Profesor Vison. Ini juga menyebabkan Xiaotian menjadi lebih kesepian, paranoid dan suram. Hingga kemudian suatu pagi hari kami menemukan laboratorium mudah terbakar kobongan. Profesor Vison dan asistennya modar dalam kebakaran tersebut. Data eksperimen laboratorium kosong. Xiaotian juga menghilang sejak itu. Dan scene berganti memperlihatkan Mbak Suang yang sedang menjalankan aksinya, menghidupkan kembali mesin jaringan MOS, lalu cabut menuju parkiran, masuk ke mobbing van, berkumpul dengan Bing Yi dan kawan-kawan. Di situ mereka ini memasang CCTV untuk memantau situasi ruang inti jaringan MOS, menunggu karyawan mata-mata mentungul. Bahkan Mas Bai juga telah memerintahkan beberapa pak polisi untuk standby, siap menerima perintah kapanpun. Singkat cerita, setelah menunggu untuk waktu yang lumayan lama, akhirnya si tersangka mata-mata mentungul juga masuk ke ruang mesin jaringan, melakukan penyalinan data sistem keamanan MOS. Pada momen tersebut sebenarnya Mas Bai dan Mbak Suang sudah siap-siap untuk menciduk, tapi Bing Yi menghentikannya karena karyawan itu hanyalah babunya sekte Liangsa. Jika mereka menangkap sekarang itu percuma, tidak akan mendapat informasi apapun dari mulut mereka. Contohnya Mas Jabrik kemarin berhasil ditangkap, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Target utama mereka adalah pemimpin sekte Liangsa, mencari tahu di mana letak sekte Liangsa berada, lalu menggerebek rame-rame. Alhasil semua pun setuju dengan saran Bing Yi, memilih untuk memantau dan mengawasi kelakuan karyawan tersebut. Hingga setelah karyawan mata-mata berhasil mendapatkan kunci sistem keamanan perusahaan MOS, ia pun langsung cabut naik mobbing. Menyadari itu, Bing Yi dan kawan-kawan tidak tinggal diam, langsung membuntuti karyawan tersebut. Siapa tahu dia lagi OTW menuju ke markas sekte Liangsa. Bing Yi drag-dragan naik motor racingnya, sedangkan Mas Bai dan lainnya naik mobbing. Sayangnya karena kondisi trafik lalu lintas yang padat, membuat grup Mas Bai kehilangan jejak karyawan tersebut. Sedangkan untuk Bing Yi untungnya dia masih aman, terus membuntuti si tersangka. Kira-kira bakal kemana nih si mata-mata? Hingga setelah terus berkendara, akhirnya terkonfirmasi karyawan mata-mata itu akan menuju ke stasiun kereta bawah tanah. Lanjut episode 6, yang dimana Bing Yi dan kawan-kawan sedang membuntuti karyawan mata-mata perusahaan MOS menuju ke stasiun kereta api bawah tanah. Pada momen itu, grup Mas Bai masih ketinggalan di belakang, sempat kehilangan jejak. Tapi beruntungnya Bing Yi masih berhasil membuntuti karyawan tersebut, secara diam-diam memantau masuk ke dalam kereta api. Awalnya semua berjalan lancar, hingga setelah berhenti di stasiun berikutnya, tak disangka karyawan mata-mata menyadari keberadaan Bing Yi. Dia tahu kalau sedang dibuntuti dan diawasi. Alhasil karyawan mata-mata pun langsung lari kabur keluar kereta.
Melihat itu, Bingyi pun terpaksa ikut keluar ngejar, seraya ngabarin Mas Bayi bahwa tersangka sudah mengetahui gerak-gerik mereka. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Bingyi dan karyawan tersangka yang sepertinya akan menuju ke stasiun berikutnya. Kesempatan ini digunakan grup Mas Bayi untuk langsung standby di stasiun berikutnya, berencana untuk menangkap tersangka tersebut jangan sampai lolos. Hingga akhirnya setelah berada di stasiun bawah tanah berikutnya, beruntungnya grup Mas Bayi udah siaga menghadang karyawan mata-mata itu sehingga tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Akan tetapi sayang sekali hasilnya sia-sia karena karyawan tersebut malah modar terjatuh di rel kereta keseruduk sepur. Jelas dengan begini membuat Bingyi dan kawan-kawan terbanggongkan. Karyawan itulah petunjuk bagi mereka untuk mencari tahu informasi Sekte Liangsa, tapi sekarang malah modar. Nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Alhasil untuk istirahat sejenak, mereka pun pergi ke bar Tante Liu. Di situ Bingyi sempat cekcok dengan Mas Bayi karena menganggap divisi 24 tidak berguna. Padahal tinggal menangkap karyawan mata-mata, tapi malah nggak bisa. Sedangkan Mas Bayi mengcounter dengan kata-kata, siapa sebelumnya yang menyuruh untuk membuntuti si tersangka, menyebabkan rencana menjadi berantakan. Dan karena mereka semua beneran puyeng, alhasil terlibat adu jotos tipis-tipis di arena duel Tante Liu. Sama-sama melampiaskan amarahnya masing-masing. Hingga tak lama pun, Wei Yang menerima panggilan telepon dari rumah sakit yang ternyata guru mereka, Pak Zhang, penyakit jantungnya kambuh lagi. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mendapati ini segeralah Bingyi dan Wei Yang OTW ngebut menjenguk Pak Zhang. Sesampainya di TKP, terlihat Pak Zhang udah lemes terbaring di ruang rawat. Hal ini pun membuat Bingyi langsung teringat kenangan lamanya yang ternyata bocah pencopet di kereta api itu adalah Bingyi. Setelah Bingyi terponteng-ponteng deloser di suatu gang kota, ternyata Pak Zhang mentungul dan menolong Bingyi. Itulah momen bagaimana Bingyi dan Pak Zhang bertemu. Bingyi dirawat serta menjadi murid Pak Zhang sampai gede kayak gini. Pak Zhang udah dianggap bapak sendiri. Selang beberapa menit, Mas Bayi dan Mbak Suang mentungul juga menjenguk Pak Zhang. Ikut khawatir dengan kondisi Pak Zhang. Penyakit jantungnya sering kambuh. Ditambah lagi, Pak Zhang gak mau dibujuk untuk mengganti jantung. Pak Zhang selalu mengatakan itu akan membuat konsep kehidupan berbeda. Dikatakan orang yang paling dicintai Pak Zhang adalah bojonya, dan sekarang bojonya udah meninggal. Semua orang pada akhirnya juga akan modar. Manusia tidak bisa menghindari perhatian dewa kematoyan. Bojonya Pak Zhang pun juga tidak menghindarinya. Rasa hormat kepada kematoyan itu akan memberi arti kehidupan. Dan scene pun berganti, memperlihatkan masa lalunya Mbah He, pemimpin Sekte Liangsa. Pada saat dia masih muda dan belajar di laboratorium, memiliki 4 murid termasuk Mbah He. Pada kenangan itu, Mbah He ini memanglah orang yang baik dan cerdas dibandingkan kawan-kawan lainnya. Sebab di situ dijelaskan bahwa laboratorium mereka sedang dalam praktek tentang teknis otak yang mungkin dapat menyelamatkan pasien. Praktek itu pun yang mengajukan serta menganalisis secara menyeluruh adalah Mbah He sendiri. Dialah orang yang paling pintar. Lalu di situ dua kawannya ingin cepet-cepetan menyerahkan laporan hasil praktek mereka dengan cara langsung menandatangani laporan praktek tersebut. Padahal hasil praktek belum beres. Jelas dengan begini Mbah He menolak keras karena sangat membahayakan kesehatan pasien nantinya. Mbah He ingin melihat hasil prakteknya dulu, nggak boleh ngibul kayak gitu. Jika memang hasil prakteknya bagus, baru nanti diumumkan pada publik demi keselamatan kesehatan pasien. Tapi tetap aja dua kawannya itu ngeyel banget untuk segera digas saja karena laboratorium lain aja udah pada selesai dalam tugas prakteknya masing-masing. Mendengar itu, Mbah He pun mengatakan pada kawan-kawan dugalnya yang hanya mementingkan nilai akademik tanpa melihat keselamatan kesehatan pasien. Hingga akhirnya daripada
pada debat panjang lebar, dua kawan dugalnya itu mengajukan voting untuk menandatangani laporan secepatnya. Hasilnya pun dua orang setuju tanda tangan, sedangkan satu kawan lagi yang kelihatan agak cupu, dia memilih untuk tidak ikut voting karena ya dia nggak berani menyinggung Mbah Hy dan dua murid dugal tersebut. Jelas situasi Mbah Hy kalah suara, dia diharuskan untuk menandatangani laporan tersebut. Lanjut episode 7. Scene memperlihatkan Mas Bayi dan Bingi berada di kantor divisi 24. Di situ Mas Bayi masih mencoba membujuk Mas Jabrik supaya buka mulut. Karena saat ini satu-satunya petunjuk mereka adalah Mas Jabrik. Gak ada cara lagi selain itu. Mas Bayi mencoba sekali lagi untuk menginterogasi Mas Jabrik. Tapi sayangnya hasilnya tetap zonk. Ternyata benar sesuai perkataan Mbah Hy bahwa Mas Jabrik tidak akan membuka mulut, sangat setia dengan sekte Liangsa. Dan karena petunjuk satu-satunya adalah Mas Jabrik, Bingi terpaksa mengusulkan ide gilanya lagi, yaitu sok-sokan membuat Mas Jabrik kabur, lalu diam-diam memasang GPS untuk melacak trafik Mas Jabrik. Awalnya ide ini ditolak Mas Bayi karena memiliki resiko yang sangat besar. Namun mau gimana lagi, apakah ada cara lain untuk mencari petunjuk? Alhasil Mas Bayi mengikuti saran Bingi. Dalam rencana ini, Bingi akan sok-sokan berlagak menjadi seorang kriminal yang akan dimasukkan ke penjara. Dalam sandiwara itu, Bingi bersama dengan satu orang kriminal lagi yang tentunya itu adalah agen untuk menjalankan rencana. Mereka berdua dimasukkan ke satu penjara dengan Mas Jabrik. Lalu di saat Bingi hendak dipaksa masuk ke penjara, dia akan bersandiwara melawan Pak Polisi dengan diam-diam mencomot ID card Pak Polisi untuk membantunya dalam aksi kabur dari penjara. Semua itu sudah disetting Bingi dan Mas Bayi. Hingga di tengah-tengah malam, salah satu kawan kriminal Bingi akan sok-sokan menyerang Mas Jabrik. Dengan begini, Bingi akan teriak-teriak memanggil Pak Polisi bahwa ada tahanan yang mencoba melakukan pembunuhan. Setelah Pak Polisi datang, maka agen kriminal itu akan buru-buru dibawa cabut untuk ditindaklanjuti. Dengan kesempatan inilah Bingi langsung membuka borgolnya dengan ID card yang telah ia comot tadi, lalu sok-sokan kabur sendirian dari penjara, mengabaikan Mas Jabrik, sehingga membuat Mas Jabrik ke-trigger, memohon supaya Bingi melepaskan borgolnya juga. Ia akan membantu kabur dari penjara, bareng-bareng melarikan diri. Awalnya Bingi masih sok-sokan menolak, apa untungnya dia membantu Mas Jabrik, tapi Mas Jabrik menegaskan kalau Bingi tidak akan bisa kabur tanpa bantuannya. Seraya teriak-teriak ke Pak Polisi bahwa ada tahanan yang mau kabur. Alhasil Bingi pun langsung membukakan borgol Mas Jabrik, lalu lanjut kabur bersama dari penjara. Bertimik-timik mencari jalan keluar, bahkan juga kerjasama untuk menjiotos dua Pak Polisi yang sedang berjaga malam. Pada momen itu awalnya Mas Jabrik ingin menembak modar salah satu polisi, tapi Bingi langsung menghentikannya karena memang semua ini kan sandiwara baginya. Mengapa harus ada korban? Bingi sok-sokan berkata untuk tidak membunuh Pak Polisi karena mereka butuh seorang sandera. Mendengarnya Mas Jabrik mengatakan bahwa mereka kan hanya butuh satu sandera aja, ngapain banyak-banyak. Pernyataan ini sempat membuat Bingi berpikir keras. Bahkan Mas Bayi yang memantau CCTV pun sedikit panik, mungkinkah akan ada korban dalam sandiwaranya ini. Hingga akhirnya Bingi beneran nembak satu Pak Polisi tersebut, lalu lanjut kabur menuju ke parkiran. Tapi beruntungnya si Pak Polisi itu nggak beneran modar, karena Bingi udah men-setting itu, menembakkan peluru yang hanya mengakibatkan gosong di kulit aja, nggak sampai modar. Sesampainya di parkiran, Mas Bayi dan para Pak Polisi sudah menghadang mereka berdua. Mas Bayi sok-sokan datang dengan naik mobil, lalu kabur mundur seraya adu tembak-tembakan. Dengan begini membuat mobil Mas Bayi dicomot oleh Bingi dan Mas Jabrik. Aslinya sih itu memang mobil yang disiapkan untuk mereka, udah dipasang GPS. Dengan cepat Bingi dan Mas Jabrik kabur naik mobil tersebut, derak-derakan sambil dikejar rombongan Pak Polisi. Hingga setelah melewati jalan kota tertentu, rombongan Pak Polisi sok-sokan kehilangan jejak mereka, membuat Bingi dan Mas Jabrik pun berhasil lolos kabur dari penjara. Setelah itu Bingi bertanya selanjutnya mau pergi kemana mereka, tapi
Tapi apesnya Mas Jabrik malah langsung ngebiandring Pingyi hingga semaput di TKP, tak sadarkan diri. Lalu langsung lanjut berkendara menuju ke suatu tempat. Menurut pelacakan GPS yang terpasang, itu wilayah hutan pinggiran timur kota. Terdapat sebuah bangunan terbengkalai. Lanjut episode 8. Scene memperlihatkan Mbak Suwang yang datang menjenguk Pak Zhang. Sebab ini adalah hari perjamuan acara mbahnya Mbak Suwang. Berhubung Pak Zhang masih sakit, jadi Mbak Suwang disuruh menjenguk Pak Zhang. Di situ terlihat Pak Zhang udah sedikit membaik, kembali bangun tersadar. Mereka pun akhirnya ngobrol-mengobrol sebentar. Mbak Suwang sedikit kepo, menanyakan alasan mengapa Pak Zhang gak mau operasi jantung. Padahal kondisi jantungnya udah gak baik-baik aja. Dan Pak Zhang menjawab, misalkan ada sebuah kapal bernama Visos, setelah waktu berlalu, kayu di kapal sudah membusuk. Orang-orang akan mengganti dengan kayu baru. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti semua kayu di kapal itu sudah diganti. Pertanyaannya adalah, apakah kapal itu masih kapal Visos yang asli? Jika iya, tapi kayu-kayu di kapal itu sudah tidak seperti dulu lagi. Jika bukan, sejak kapan? Ini juga sama seperti manusia. Tapi ini juga bukan alasan sepenuhnya aku menolak operasi. Sikapku terhadap kehidupan hanya mengikuti arus, tidak memaksakan. Dan setelah itu Mbak Suwang pun pamit cabut karena ia juga akan segera menghadiri acara perjamuan mbahnya. Dan scene berganti memperlihatkan Pingyi dan Mas Jabrik. Di situ akhirnya dia sampai di sebuah bangunan terbengkalai yang ternyata seperti pabrik. Setelah masuk, tak diduga terdapat proyek besar, yaitu tempat pembuatan robot Sekte Liangsa. Kehadiran Mas Jabrik jelas membuat kawan-kawannya terbangkongkan, bertanya-tanya bagaimana Mas Jabrik bisa kabur dari penjara. Sementara untuk Pingyi, di situ dia juga sedikit kadapat memantau keadaan sekitar. Sebenarnya proyek apa yang sedang digarap Sekte Liangsa? Selang beberapa menit, Mbah He dan rombongannya mentungul. Mas Jabrik pun langsung melaporkan semua peristiwa yang telah terjadi padanya. Setelah itu, Mbah He melihat penampakan Pingyi secara menyeluruh, bahkan memutarinya sampai 3 kali. Lalu dia memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih atas bantuan Pingyi karena telah membantu Mas Jabrik keluar dari penjara. Dia menyambut kedatangan Pingyi. Setelah itu Mbah He langsung memerintahkan Mas Jabrik untuk menjalankan rencana selanjutnya. Beliau memberikan sebuah koper dalam misi tersebut. Segeralah Mas Jabrik dan Pingyi berangkat untuk menjalankan misi. Ternyata tujuan mereka untuk pergi ke tempat perjamuan acara mbahnya Mbak Suwang. Namun Pingyi nggak dikasih tahu apa rencana mereka menuju ke sana. Dan scene berganti ke situasi Pak Zhang lagi. Di situ Wei Yang pamitan pada Pak Zhang untuk pergi keluar sebentar ke toilet. Di saat Wei Yang berjalan masuk ke lift, dia hampir aja tabrakan dengan seorang dokter yang ternyata dokter itu masuk ke ruangan Pak Zhang untuk merawat kondisi Pak Zhang. Kehadiran dokter itu sempat membuat Pak Zhang bertanya-tanya kenapa dokter yang datang berbeda, bukan yang seperti biasanya. Sedangkan untuk Wei Yang, di saat dia udah tiba di lantai 1 dan ingin bertanya pada salah satu suster, dia tersadar bahwa seharusnya semua dokter yang ada di rumah sakit memakai tanda pengenal di dadanya. Tapi kenapa dokter yang hampir ia tabrak tadi nggak memakai tanda pengenal? Ditambah lagi sedang masuk ke ruangan Pak Zhang. Hal ini seketika membuat Wei Yang panik, langsung buru-buru balik ke ruangan Pak Zhang sambil berusaha nelponin Pak Zhang. Takutnya dokter gadungan tersebut memiliki niat buruk pada Pak Zhang. Meskipun sudah berhasil ditelepon, tapi sinyal di situ sulit, membuat mereka tidak bisa saling terhubung. Untungnya sih Pak Zhang ini bukan orang sembarangan. Dia menyadari bahwa dokter yang merawatnya sangat aneh. Pakaiannya pun juga berantakan dan terdapat bercak merah. Ditambah lagi dokter ini nggak memakai sarung tangan. Alhasil pada detik-detik dokter gadungan hendak menyuntik Pak Zhang, dia pun langsung beraksi melawan dokter gadungan tersebut. Sudah jelas
jelas dokter ini orang gak beres. Pak Zhang memaksimalkan seluruh tenaganya untuk adu jotos dengan dokter tersebut, mengulur waktu sampai Wei Yang datang. Sayangnya karena kondisi Pak Zhang melemah, dia tidak bisa mengalahkan dokter gadungan, membuatnya terjiotos geblak di TKP, bahkan sampai moncrot dikit. Tapi beruntungnya pas banget Wei Yang mentunggul di TKP, dengan cepat ngeponteng-ponteng dokter gadungan tersebut, yang akhirnya membuat dokter itu kabur melarikan diri. Awalnya Wei Yang ingin mengejar, tapi karena melihat Pak Zhang tepar benjut semua, dia memutuskan untuk mengutamakan keselamatan Pak Zhang, membiarkan dokter gadungan cabut. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari Wall Story. See you in the next level. Bye.